Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait materi network security, di mana kami akan membahas berbagai aspek keamanan jaringan, dimulai dari insiden keamanan yang sering terjadi, pemahaman konsep dasar serangan cyber, hingga studi kasus nyata terkait jenis-jenis serangan yang sering dijumpai. Keamanan jaringan menjadi isu yang sangat krusial di dunia modern saat ini. Salah satu kasus penting adalah kerentanan krisis yang ditemukan pada produk SSL VPN pada tahun 2019. Kerentanan ini memungkinkan hacker untuk menembus sistem internal perusahaan dari luar jaringan. Dampaknya sangat serius. Data rahasia perusahaan bisa bocor. Akses ilegal dapat dilakukan oleh pihak tidak berwenang. Bahkan, sistem perusahaan bisa saja lumpuh. Kasus ini menunjukkan bahwa celah sekecil apapun pada sistem keamanan bisa berujung pada kerugian yang besar, baik dari sisi finansial, operasional, maupun reputasi perusahaan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan serangan cyber atau cyber attack? Menurut RFC 2828, suatu serangan terhadap sistem keamanan yang dihasilkan dari penggunaan threat intelligence dan sebagainya, khusus bagi threat intelligence tools yang menggunakan metode atau teknik untuk menghindari pelacakan atau logging, sistem keamanan dan menyebabkan pelanggaran terhadap kebijakan keamanan pada sistem. Cyber attack ini adalah setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya 3 aspek utama keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, atau biasa kita kenal dengan istilah SIA threat. Serangan cyber tidak selalu terlihat secara kasat mata, namun efeknya bisa mengganggu keberlangsungan bisnis, merusak sistem, hingga menimbulkan kerugian yang signifikan. Kita coba bahas dulu confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan adalah prinsip bahwa data hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki otoritas. Jika confidentiality ini dilanggar, maka informasi rahasia dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh kasus pelanggaran ini adalah data breach yang kerap terjadi pada perusahaan besar, di mana data pelanggan ini bocor dan diperjualbelikan di forum-forum ilegal. Hal ini bukan hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi menurunkan kepercayaan publik. Selanjutnya adalah integrity. Integrity atau integritas menekankan bahwa data harus tetap utuh dan tidak berubah tanpa izin. Data yang disimpan, diproses, maupun dikirim harus tetap konsisten dengan kondisi aslinya. Jika integritas terganggu, data bisa dimodifikasi secara ilegal, sehingga informasi yang sampai ke pengguna menjadi salah. Misalnya, dalam transaksi keuangan, jika angka saldo dapat dimanipulasi oleh hacker, maka dampaknya bisa sangat merugikan, baik perusahaan maupun pelanggan. Selanjutnya adalah availability atau ketersediaan. Ketersediaan ini artinya ketersediaan sistem, pelayanan, dan data harus selalu bisa diakses oleh pihak yang berhak kapanpun diperlukan. Jika availability ini hilang,
maka pengguna yang sah dan tidak bisa menggunakan sistem tersebut. Contoh paling umum adalah serangan denial of service atau distributed denial of service (DDoS), di mana server dibuat tidak dapat merespon permintaan karena dibanjiri trafik palsu. Akhirnya, layanan menjadi tidak dapat digunakan oleh pengguna yang sebenarnya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian studi kasus terkait jenis-jenis serangan cyber yang paling sering ditemukan. Ada berbagai jenis serangan umum. Yang pertama, website detachment. Yang kedua, DDoS atau DDoS attack. Yang ketiga, unauthorized access. Yang keempat, ransomware attack. Yang kelima, advanced persistent threat. Website defacement adalah salah satu serangan paling yang populer karena langsung terlihat oleh publik. Dalam serangan ini, hacker mengganti konten asli website dengan konten yang tidak sah, seringkali berupa propaganda, ancaman, atau pesan pribadi. Ada 3 penyebab umum terjadinya defacement. Yang pertama, itu adanya kerentanan pada server website. Ini memungkinkan hacker bisa masuk ke dalam server di mana website itu terhosting. Yang kedua, akses ilegal ke komputer administrator. Nah, ini memungkinkan apabila hacker dia melakukan tindakan-tindakan kecurangan yang bisa masuk ke komputer admin secara tidak sah atau tidak legal. Yang ketiga, akses tidak sah ke dashboard website. Nah, ini seringkali juga menjadi permasalahan, contohnya seperti serangan brute force. Contoh nyata adalah kampanye disbursement yang terjadi pada WordPress itu tahun 2017. Saat itu, kerentanan pada WordPress REST API dimanfaatkan hacker untuk merusak ribuan situs berbagai WordPress di seluruh dunia. Kasus ini memperhatikan berapa pentingnya melakukan pembuatan sistem dan patching secara berkala. Bisa dilihat di sini WordPress merilis beberapa patch untuk vulnerable version, yaitu untuk menghindari serangan-serangan attack dari hacker. Baik, terima kasih. Untuk beberapa contoh serangan cyber security, network security maksud saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada jenis cyber attack ya, di mana kita akan membahas terkait DOS dan DDoS. Nah, DOS sendiri itu merupakan denial of service. Di sini merupakan serangan yang membuat sebuah layanan online itu tuh tidak bisa digunakan oleh pengguna sah. Nah, pada level paling sederhana, serangan ini itu mengirimkan ribuan hingga jutaan request ke server secara bersamaan. Mungkin bisa dilihat contohnya seperti di gambar ya. Nah, akibatnya server itu menjadi kelebihan beban, sehingga eh, kelebihan beban CPU maupun memori maupun bandwidth yang ada pada server itu menjadi penuh, sehingga pengguna normal itu tidak dapat mengakses layanan tersebut. Sedangkan untuk DDoS sendiri atau Distribute Denial of Service itu jauh lebih berbahaya daripada DOS. Kalau DOS itu dilakukan oleh satu komputer, namun untuk DDoS sendiri itu dilakukan oleh ribuan komputer yang sudah dikuasai penyerang. Nah, biasanya lewat botnet.
Untuk DDoS sendiri itu biasanya dilakukan lewat botnet. Nah, botnet ini itu bisa terdiri dari PC yang terinfeksi, eh, bisa terdiri oleh PC yang terinfeksi hingga perangkat IoT yang misalnya seperti CCTV atau mungkin router yang tidak aman. Nah, semua perangkat ini tuh dikendalikan untuk mengirim traffic ke satu target pada waktu yang bersamaan. Untuk selanjutnya, di slide ini kita akan membahas lebih dalam mengenai cara kerja serangan dari DOS dan DDoS sendiri. Nah, prinsip utamanya adalah untuk membuat server target itu menjadi kewalahan, baik dengan membanjiri lalu lintas atau mungkin traffic dalam jumlah yang besar maupun dengan menguras sumber daya server seperti misalnya CPU, memori, atau koneksi ke TCP hingga tidak ada yang merespon pengguna asli seperti itu. Nah, secara umum ada 3 jenis serangan DDoS yang paling sering digunakan, yaitu volumetric attack, di mana serangan ini yang membanjiri bandwidth jaringan dengan paket data yang berukuran sangat besar. Nah, contohnya sendiri klasiknya adalah UDP flood atau DNS application, di mana serangan itu bisa diperbesar hingga ratusan kali lipat dari permintaan aslinya. Kemudian yang selanjutnya tipe serangan itu ada protocol attack. Nah, untuk serangan yang ini itu serangan yang mengeksploitasi kelemahan dalam protokol komunikasi. Misalnya CN flood atau di mana server itu terus-terus dibuat sibuk seperti itu. Sehingga karena terus-terus dibuat sibuk untuk merespon koneksi yang palsu sehingga tidak pernah selesai dan koneksi yang asli tidak terespon. Kemudian untuk yang selanjutnya ada application layer attack. Nah, jenis yang ini tuh lebih canggih karena menyerang langsung lapisan aplikasi. Serangan ini itu tampak seperti permintaan normal, misalnya banjirnya request seperti HTTP GET, kemudian POST. Nah, karena ini itu mirip aktivitas pengguna biasa, serangan ini tuh paling sulit untuk dibedakan dari traffic asli. Sebagian besar serangan-serangan besar itu dirancang oleh botnet, yaitu kumpulan perangkat yang sudah terinfeksi malware. Nah, seringkali perangkat IoT itu seperti kamera CCTV, kemudian router atau DVR dengan teknik tambahan seperti IP shoving dan amplification. Daya rusak serangan ini tuh bisa meningkat berkali-kali lipat. Indikator terjadinya serangan ini itu biasanya cukup jelas. Nah, seperti munculnya lonjakan traffic yang mendadak atau mungkin banyaknya koneksi setengah terbuka, kemudian adanya latensi jaringan yang meningkat secara drastis hingga layanan tidak bisa diakses oleh pengguna sah. Nah, untuk pertahanan sendiri itu bisa dengan pendekatan terbaik adalah berlapis, mulai dari deteksi dini menggunakan monitoring net flow atau S-flow atau mungkin dengan filtering atau rate limiting di sisi jaringan. Nah, penggunaan WFA dan throttling di layar aplikasi hingga solusi skala besar seperti CDN, Anycast routing atau bisa dengan menggunakan scrubbing center untuk menyerap traffic volumetric seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, organisasi itu perlu memiliki playbook DDoS. Nah, kenapa? Karena saat serangan terjadi, segera koordinasikan dengan ISP atau penyedia mitigasi. Aktifkan filter di edge router dan bila perlu, alihkan traffic ke scrubbing center. Seperti itu. Setelah serangan selesai, lakukan analisis paket atau flow untuk forensik, serta perbaiki sistem rentang agar tidak menjadi titik lemah di serangan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini
ada kasus nyata yang sangat terkenal untuk serangan DDoS sendiri. Nah, yaitu kasus pada Olimpiade Rio pada tahun 2016, di mana saat itu website resmi Olimpiade itu dijadikan target. Dan dalam beberapa gelombang serangan, traffic mencapai 540 GB. Nah, angka ini pada saat itu merupakan salah satu serangan terbesar di dunia. Dan yang menariknya lagi, serangan ini tidak dilakukan oleh satu atau dua komputer saja, namun hacker memanfaatkan botnet global yang terdiri dari ribuan perangkat IoT seperti CCTV, router, dan DVR yang sudah terinfeksi oleh malware yang bernama Lizard Stresser. Nah, di sini bisa dilihat Lizard Stresser ya. Nah, semua perangkat itu tuh dikendalikan secara terpusat untuk mengirim request ke website Olimpiade pada waktu yang bersamaan. Nah, akibatnya server resmi Olimpiade menjadi kesulitan untuk merespon, sehingga layanan informasi publik menjadi terganggu, di mana media internasional saja tidak bisa mengakses update dari Olimpiade tersebut. Bahkan sebagian jadwal dan berita tidak bisa ditampilkan tepat waktu. Nah, dari kasus ini sendiri kita bisa bayangkan reputasi yang dipertaruhkan di mana sebuah acara kelas dunia yang harusnya berjalan mulus justru terganggu karena adanya serangan cyber. Oke, dari kasus Rio eh, Olympic Games 2016 ini kita bisa belajar dua hal. Nah, yang pertama, di mana DDoS ini adalah sebuah ancaman nyata bagi event besar maupun layanan yang kritikal. Kemudian yang kedua, IoT itu tidak aman dan bisa dimanfaatkan sebagai senjata massal. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara berlapis, mulai dari memperkuat infrastruktur, kemudian bekerja sama dengan penyedia layanan mitigasi DDoS, hingga memastikan bahwa perangkat IoT tidak menjadi bagian dari botnet. Oke, selanjutnya pada slide ini kita bahas lebih detail lagi bagaimana serangan DDoS di Olimpiade Rio 2016. Oke, serangan DDoS di Olimpiade Rio 2016 itu bisa terjadi di mana hacker tidak menyerang langsung dengan satu komputer, melainkan dengan memanfaatkan botnet secara global. Nah, botnet ini terdiri dari ribuan perangkat IoT seperti yang saya sebutkan tadi, ada kamera CCTV, kemudian ada router yang berada di rumah, dan ada DVR yang memiliki kelemahan keamanan. Nah, perangkat-perangkat tersebut sebelumnya itu telah terinfeksi oleh malware bernama Lizard Tracer. Dengan malware ini, hacker dapat mengontrol semua perangkat secara terpusat sehingga kita bisa eh, apa ya? Sehingga kita bisa eh, dengan memiliki pasukan zombie ya yang siap untuk menyerang kapan saja. Ketika hacker itu mengirimkan instruksi, seluruh perangkat botnet tersebut secara bersamaan mengirimkan request ke server Olimpiade Rio 2016, sehingga akibatnya server menerima traffic dalam jumlah yang sangat besar hingga mencapai ratusan gigabyte per detiknya. Hingga akhirnya server menjadi overload. Seperti itu. Dampaknya sangat jelas. Di sini, akibat hal itu, website resmi Olimpiade tidak bisa diakses. Bahkan informasi untuk publik dan media itu menjadi tertunda. Dan reputasi acara internasional ini ikut tercoreng. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa kelemahan perangkat IoT yang sering dianggap sepele bisa dimanfaatkan untuk terjadinya serangan cyber berskala global. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke jenis cyber attack ya. Di sini ada unauthorized access atau akses tanpa izin. Nah, ini adalah salah satu bentuk serangan cyber yang paling sering terjadi. Intinya, penyerang itu mencoba masuk ke sistem atau data yang seharusnya hanya bisa diakses oleh
pihak berwenang. Namun, ada beberapa teknik yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada brute force. Nah, yaitu mencoba mengkombinasikan password berkali-kali hingga menemukan password yang benar. Nah, yang kedua ada teknik phishing. Nah, di mana pengguna itu ditipu agar memberikan username dan password melalui email atau website palsu. Nah, kemudian yang ketiga ada eksploitasi kerentanan. Misalnya bug di aplikasi web yang memungkinkan penyerang itu masuk ke sistem tanpa login yang sah. Nah, dampaknya dampaknya itu bisa serius hingga penyerang berhasil masuk. Mereka itu bisa mencuri data pribadi, kemudian mengubah konfigurasi sistem atau menjadikan akses tersebut itu sebagai pintu masuk untuk serangan lain seperti misalnya ransomware. Nah, kemudian unauthorized access di sini itu juga sering terjadi di media sosial dan akun perusahaan. Ada banyak laporan di mana akun Instagram, Facebook, atau misalnya email itu diretas lalu digunakan oleh penipu. Eh, Untuk perusahaan itu sekali server berhasil diakses, penyerang itu bisa mengambil data penting atau bahkan menyebar malware ke seluruh jaringan. Karena itu, unauthorized access adalah ancaman yang tampak sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, baik bagi individu maupun organisasi. Nah, di slide ini kita membahas mekanisme serangan dari unauthorized access. Nah, intinya, hacker itu mencoba menyamar sebagai pengguna sah agar bisa masuk ke dalam sistem atau layanan tanpa izin. Ada beberapa penyebab utama terjadinya serangan ini. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat ada spoofing. Nah, apa itu spoofing? Spoofing itu yaitu ketika password seseorang itu berhasil dicuri atau berhasil ditebak oleh penyerang. Yang kedua ada eksploitasi celah server, di mana hacker itu menemukan kerentanan di aplikasi atau server dan memanfaatkannya untuk masuk. Kemudian yang ketiga ada credential stuffing, yaitu penggunaan kembali username dan password yang bocor dari layanan lain. Contoh nyata, bisa kita lihat pada tahun 2019 itu ketika jutaan akun Spotify, Netflix, dan Disney Plus itu diretas bukan karena server mereka jebol, tetapi karena pengguna menggunakan password yang sama di banyak layanan. Nah, hacker itu cukup mengambil data bocor dari satu platform, lalu mencoba kombinasi tersebut di platform yang lain, dan hasilnya banyak akun berhasil diambil alih. Hal ini menunjukkan bahwa unauthorized access tidak selalu datang dari kesalahan sistem, tapi seringkali justru karena kelalaian pengguna. Oleh karena itu, ada 3 langkah sederhana tapi penting yang perlu dilakukan. Pertama, gunakan password yang unik di setiap layanan. Jadi, sebisa mungkin kita membedakan antara satu layanan password kita di satu layanan dengan layanan yang lain. Terlebih lagi antara password di media sosial dan password di m-banking itu sebaiknya digunakan password yang berbeda. Kemudian aktifkan multifactor authentication atau MFA agar password kita tetap aman meskipun ada kebocoran data. Nah, kemudian pastikan sistem serta aplikasi selalu diperbaharui. Oke. Nah, kemudian di sini ada studi case yang membahas contoh nyata serangan phishing yang menargetkan pada pengguna Apple. Nah, modusnya adalah mengirimkan pesan yang seolah-olah resmi dari Apple, misalnya melalui email atau melalui SMS, yang memberitahukan bahwa akun Apple ID pengguna itu terkunci atau membutuhkan verifikasi ulang. Nah, jika korban mengikuti instruksi pada pesan tersebut, maka pengguna akan diarahkan ke sebuah link palsu yang sebenarnya adalah sebuah website tiruan.
Dari tampilannya, website itu sangat mirip dengan halaman login resmi Apple, sehingga banyak orang itu menjadi terkecoh. Nah, tujuannya di sini sangat jelas untuk mencuri Apple ID dan juga password korban. Setelah mendapatkan kredensial ini, hacker itu bisa mengakses layanan Apple seperti iCloud, kemudian mengambil data pribadi korban seperti foto, hingga melakukan sebuah penipuan finansial. Nah, dari gambar contoh di sini, pada itu terlihat halaman phishing Apple ID. Nah, perhatikan pada gambar terdapat alamat web yang digunakan itu bukan domain resmi Apple, tetapi menggunakan nama yang sekilas terlihat meyakinkan. Di sini dia menggunakan seperti Apple ID verification.securelogin.com. Nah, inilah trik utama dari phishing tersebut. Kenapa? Dia akan membuat korban itu merasa percaya bahwa mereka sedang login di situs asli. Dari kasus ini, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah kita harus selalu cek alamat URL dengan teliti sebelum memasukkan username dan password. Nah, dan biasakan untuk mengaktifkan MFA tadi atau multifactor authentication agar meskipun password kita itu dicuri, akun itu tetap terlindungi. Baik. Oke, mungkin demikian untuk penjelasan dari saya dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, serangan cyber yang umum, yaitu ransomware attack. Ransomware attack adalah jenis malware atau perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi file korban dan menuntut pembayaran tebusan agar file tersebut bisa dipulihkan. Kata ransomware berasal dari gabungan kata ransom atau tebusan dan malware. Tujuan serangan ransomware mengunci akses data penting, memaksa korban membayar tebusan, menghilangkan opsi pembelian backup. Pada contoh kasus, ransomware terjadi namanya WannaCry, salah satu virus atau ransomware, yang mana ransomware ini memiliki karakteristik worm, artinya ia bisa menyebar secara otomatis ke komputer lain dalam jaringan tanpa interaksi pengguna, memanfaatkan celah keamanan di sistem operasi, contohnya Windows, khususnya exploit Eternal Blue. Dampak global, serangan ini menyebabkan wabah global yang sangat cepat dan luas, menyerang sebagai sektor rumah sakit, perusahaan, institusi pemerintahan. Dalam statistik, yang terbanyak itu terjadi di Cina, kemudian disusul oleh USA dan kemudian Rusia. Studi kasus lainnya, yaitu WannaCry di tahun 2017, karakteristik serangan, yaitu WannaCry menyebarkan sangat cepat dan luas melalui kerentanan kritis di protokol SMB atau Server Message Block pada sistem operasi Windows. Kerentanan tersebut dikenal sebagai MS17010. Berikut timelinenya. Selanjutnya ada APT, Advanced Persistent Threat. APT adalah jenis serangan cyber yang sangat terarah dan berkelanjutan, biasanya ditujukan kepada organisasi tertentu dengan tujuan spesifik. Serangan ini dilakukan oleh pelaku yang memiliki sumber daya kemampuan teknis yang tinggi dan motivasi kuat. Karakteristik APT, yaitu advance atau canggih. Serangan dilakukan secara terkoordinasi dan terencana, menggunakan teknik yang kompleks dan sulit dideteksi. Targetnya adalah sistem yang bernilai tinggi. Kemudian, persisten atau berkelanjutan. Serangan berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hacker tidak berhenti sampai tujuannya tercapai. Kemudian threat atau ancaman nyata. Pelaku adalah individu atau kelompok dengan niat jahat, kesempatan untuk menyerang, kemampuan teknis tinggi. Tujuan serangan FPT yaitu mencuri informasi bernilai tinggi, misalnya data intelijen, rahasia perusahaan, dan data pelanggan. Kemudian merusak atau mengganggu sistem penting, mengambil kendali atas infrastruktur digital organisasi. Kemudian target serangan biasanya organisasi besar, pemerintahan, militer, perusahaan teknologi, kemudian sistem kritis seperti jaringan komunikasi, server data, kemudian individu dengan akses informasi sensitif. Pada APT, ada beberapa tahapan yang disebut dengan cyber kill chain. Nah, dalam cyber kill chain ini adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Lockheed Martin untuk menganalisis dan mengidentifikasi tahapan serangan cyber, khususnya APT. Model ini terdiri dari 7 fase utama, yaitu
Reconnaissance atau pengintaian, tujuannya mengumpulkan informasi tentang target, contohnya mengambil alamat email, informasi konferensi, struktur organisasi, dan lain-lain. Kemudian ada weaponization atau persenjataan, tujuannya menggabungkan eksploitasi dengan backdoor ke dalam payload. Contoh, membuat file berbahaya yang tampak seperti dokumen biasa. Kemudian ada delivery atau pengiriman, tujuannya mengirimkan sebuah payload ke korban dengan metode email phishing, contohnya situs web berbahaya atau USB trap, dan lain-lain. Kemudian ada exploitation atau eksploitasi, tujuannya mengeksploitasi kerentanan sistem korban untuk menjalankan kode berbahaya, contoh menjalankan malware melalui celah keamanan di aplikasi atau OS. Kemudian ada instalasi, tujuannya menginstal malware di sistem korban, kemudian hasilnya malware tersebut aktif dan siap digunakan untuk kontrol lebih lanjut. Kemudian ada command and control atau kita sebut C2, tujuannya membuka saluran komunikasi antara hacker dan sistem korban. Kemudian fungsinya memberikan perintah jarak jauh, mengambil data, atau mengubah konfigurasi. Action on objective atau aksi terhadap tujuan. Tujuannya mencapai tujuan akhir serangan, contoh mencuri data, sabotase sistem, atau spionage. Manfaat cyber kill chain yaitu membantu memahami jenis serangan yang sedang terjadi, menunjukkan di mana kita bisa menghentikan alur serangan, berguna untuk deteksi dini dan respon insiden. Studi kasus selanjutnya yaitu Nikon APT, yang mana kelompok Nikon APT melakukan serangan terhadap beberapa entitas pemerintahan nasional di wilayah Asia Pasifik atau APAC. Salah satunya, contohnya Indonesia, Brunei, Myanmar, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia. Tujuan serangan melakukan espionage cyber, mengumpulkan informasi intelijen dari pemerintah, pemantauan aktivitas diplomatik dan militer. Dalam hal ini, hacker menggunakan area body backdoor, digunakan untuk mengakses sistem korban secara diam-diam, memungkinkan hacker untuk mengambil data, memantau aktivitas, dan mengendalikan sistem dari jarak jauh. Teknik serangannya yaitu file RTF berbahaya dikirim ke target. File tersebut dijatuhkan loader atau pembuat yang dijalankan melalui DLL atau Dynamic Link Library. Kemudian loader membuat backdoor bernama area body. Kemudian backdoor ini terhubung ke server command and control atau C2 untuk mengunduh perintah dari hacker. Kemudian mengirim data yang dicuri. Pelajaran dari kasus Nikon APT yaitu dokumen berbahaya bisa menjadi pintu masuk malware. Backdoor seperti area body sangat sulit dideteksi jika tidak ada sistem monitoring yang kuat. Kemudian pemerintah dan organisasi besar harus memiliki sistem pertahanan cyber yang berlapis. Studi kasus selanjutnya pada APT ini ada terletak pada Lake City Ransomware Attack 2019. Jenis serangan yaitu triple threat. Serangan ini melibatkan 3 jenis malware yang bekerja secara berurutan, yaitu Emotet, malware backdoor yang membuka akses awal ke sistem, kemudian ada Trickbot, Trojan yang mencuri data dan mengclose akses, Ryuk, ransomware yang mengenkripsi data dan menuntut tebusan. Dampak serangan, sebagian besar sistem kota mati total, termasuk sistem email, telepon darat. Kota akhirnya membayar tebusan sebesar $455.000 kepada hacker untuk memulihkan sistem. Alur serangannya yaitu spear phishing. Yang pertama, email berisi dokumen Word dikirim ke target, kemudian mengenable makro, kemudian membuka dokumen dan mengaktifkan konten makro, kemudian Emotet, malware pertama masuk sebagai backdoor, kemudian dilanjutkan Trickbot, Emotet mengunduh dan menjalankan Trojan Trickbot, kemudian Ryuk, Trickbot mengunduh ransomware Ryuk yang mengencrypsi data. Pelajaran dari kasus ini, spear phishing masih menjadi metode masuk yang sangat efektif. Aktivasi makro di dokumen Word bisa menjadi titik awal serangan. Layered malware membuat deteksi dan penanggulangan lebih sulit. Pentingnya backup dan sistem pemulihan untuk menghindari pembayaran tebusan. Kesimpulan dari materi ini yaitu serangan cyber semakin kompleks dan merugikan. Penting untuk memahami jenis serangan agar bisa merespon dengan tepat. Kemudian, lakukan edukasi, patching, atau backup, dan monitoring adalah kunci pertahanan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.